siapa namanya pun gua nggak tahu, yang pasti gua minta maaf. Gua ngepetin sama dia nih bang nih, gua petin kopel gua ditangkep, kopel gua ditangkep, kepala gua dibacok, jebol tuh langsung nih, Tapi kena kalau lu akhirnya kena, gol kan mungkin karena gua jalan keramat kayaknya. Tombe. Kalau hoki lo. Balik lagi di channel Aturan 74. Oke, masih barengan gua Ari Korek. Kali ini gua udah kedatangan tamu spesial dari angkatan gua sendiri, tahunan 2002 2003. Ada Adi Purnomo. Wong. Sehat Wong ya. Wong, banyak requestan tentang lu Wong sebenarnya. Nah, di sini sebelumnya kan gua kenal lu udah cukup lama ya, dari mulai SMP. Dulu SMP di MPS ya? Iya, benar. Di MPS gua udah kenal lu. Nah, yang jadi pertanyaan gua Mong, lu kan anak Waru. Di Waru itu kan ada sekolah telat Leak 33, Menteng Agung 33, ada Bunda Kandung Basis Waru, ada BK Praktek itu dekat tuh dari rumah lu kan. Nah, kenapa yang lu pilih itu Teladan? Apa alasan lu masuk Teladan? Wah, kacau sebenarnya ceritanya nih. Kacaunya? Waktu gua di YPS itu setiap pulang sekolah dan berangkat pasti ketemu anak Teladan. Nah, karena sekolah lu pinggir jalan banget Pinggir ya? jalan, Pinggir jalan depan banget. Bunda Kandung. Sorry. Menteng Agung. Depan Menteng Agung, SMA Menteng Agung. Mhm. Itu tiap pagi mau berangkat sekolah, gue berangkat sekolah tuh lewat rel. Biar ngeliat tuh anak 305-nya lewat tuh. Pasti dia naik patas Menteng habis, baru habis. Pas pulang sekolah, pasti gue nungguin di depan Leak ya? di warung sate Babanoan. Oh iya. Jadi depan YPS itu ada tukang sate tuh, sampingnya gangnya Menteng Agung ya? Iya benar. Ya kan? Oh, dari situ. Nah, ketertarikan lu selain lu lihat itu, lu masuk Menteng Agung, padahal kan kalau negeri juga kan banyak. Lu bisa pilih STM negeri 1 atau banyak lah. Dulu mah waktu kita kan zamannya kita masih NEM ya. Benar-benar. Masih NEM. Nah, apa NEM lu kurang bagus atau gimana, Bang? Nem gue sebenarnya rendah banget. Dulu gue pengen banget masuk Bunda Kandung tapi dilarang sama orang tua. Soalnya di backlistnya jelek. Lu yang jelek apa Bunda Kandung yang jelek? Bunda Kandung yang jelek. Akhirnya gue bebein emak gue, "Mak, bagaimana kalau di Teladan, Mak? Teladan cakep tuh, Mak. Namanya Teladan." Iya, Berarti telat datang pulang duluan. Oke, pacar anaknya soleh-soleh, Mak. Heeh. Akhirnya gue diizinin masuk di Teladan. Nggak taunya jadi begini. Oh. Nah, Bang, setelah lu dapat Teladan, berarti kita ada ospek tuh. Iya. Kita satu angkatan tuh ospek. Lu inget gak sih waktu ospek tuh ngapain aja, Bang? Ospeknya gue tuh emang parah sih ya. Emang abang-abang kelasnya emang CO kali ya. Deo juga? Apa ya namanya ya? Begajulan mungkin. Begajulan. Sama lah begajulan, PA lah, gue bilang PA lah. Dulu tuh jalan kaki tuh Rek, kalau lu inget, kita kan sangkatan nih. Iya. Kita jalan kaki tuh, naik truk, naik jalan kaki dulu sampai Gardu. Dari Gardu kita naik 606. Iya. Tuh 606 itu apa nih? KBR, lu bawa BR apa Rek? Dulu kan anak-anak pasti bawa telur semua tuh anak-anak. Gue inget gue bawa pisau dapur kalau nggak Masih salah. bego. Cuma pisau dapurnya gue, aduh mah kacau. Pisau dapurnya gue pakein karton apa namanya tuh? Apa Kardus. karton? Oh, karton. Jadi gue kertas lipet-lipet. karton gitu, biar karton gede. Jadi kelihatan panjang semeter. Terus? Kacau bener itu. Kita kalau nggak salah bentrok di pertama kali gue berantem ikut tawuran di daerah Poltangan tuh pas BK sama si BK ospek juga itu masih sama. seragam biru Masih putih. Iya. Kita masih bentrok sama ospek soalnya. Iya sama-sama ospek dia tuh. Itu di situ itu konyolnya itu pisau mungkin karena dilihat panjang kali ya. Gitu deh. Gitu Sorry gue lupa dikit. Bang,
siapa sih yang kenal Cemong Maru gitu. Lu kan dulu sempet orang taunya lu punya jaket pelangi tuh. Ya, jaket sakti itu bang. Jaket sakti ya, dibacokin itu nggak mempan. Itu gimana ceritanya, lu punya kodam atau punya apa? Kalau dibilang pengen punya tekbal, sebenarnya pengen, cuma kan memang faktor keuangan anak sekolah paling jajannya masih zaman 2000-an itu duit 2000 aja udah masuk uang. Iya. Duit gopay 300-100 aja kita bisa naik mobil, gimana punya ilmu tekbal, merokok aja kita joinan. Ya akhirnya mungkin ada sedikit ide gila lah. Tuh dari abang kelas sih sebenarnya, abang kelas Bang Jendri, sehat bang. Kata. Oh Jendri. Emang dia tuh biang keladinya Ah. sama Bang Bonar mungkin. Bonar gila juga tuh, boleh tuh Bonar tuh. Ah dia mah kacau. Terus? Orang mah nama habis giting, kita mah lemot, dia pakai setan lari. Kita mah loyo ya. Kita mah loyo pakai Kalau setan. habis bakar ya kita mah loyo dia Dia pakai pakai setan. setan larinya aku, makanya dia bilang dia susu kijang. Susu kijang rokok juga susah. Iya. Susu kijang. Nah, itu Mong. Gimana tuh ceritanya tuh jaket pelangi tuh bisa bikin lu kebal? Jaket pelangi sebenarnya itu bukan tekbal ya. Sebenarnya itu kardus. Jadi kayak kardus dipotong-potong, lu masukin ke tangan, lu tutupin di jaket, di badan, lu dibacok aja nggak akan mempan kayak gitu. Makanya dulu gua berpikiran anak sekolah bohong lah, dia punya tekbal, lu masih doyan ngerokok, doyan cewek, bohong, ngaji aja lu, sholat aja lu jarang-jarang, gimana lu punya tekbal? Tapi pas kejadian itu, pas lu ketahuan itu anak-anak itu lulusan tahun 2002 ya. Nah kebetulan, di Jalan Baru itu kebetulan tragedi gimana? gua ngikut di angkatan 2002. Gua ngikut di angkatan Bang Jendri itu dia lagi lulusan. Gua ngikut. Itu emang dari malam. Itu Bang Jendri Bonar, Bang Anai. Bang Anai juga sehat ya. Jendri Keling ya. Jendri Keling 606, Bang Bonar 031, Bang Anai di mana rumahnya? Aneh Gardu ya? Gardu, nggak saya Gardu. Nah dia yang bikin pakai kardus apa namanya? Kardus kulkas TV kalau nggak salah, kan tebel bukan main mana gerak bener. Bikin tuh malam-malam tuh. Emang niat setan kali ya. Memang otaknya udah otak mau perang, udah bikin persiapan utuh udah tuh. Kalau udah jadi ngikut, akhirnya kalau nggak salah kita bentrok di Jalan Baru. Iya, bentrok Jalan Baru benar. Bentrok sama anak di Luhur. Di Luhur. Maaf kalau Radan banyak salah gitu. Ya, di Luhur nih. Ini salah satu korban lu pas lulusan tahun 2002. Iya. Nah, alhamdulillah nyawanya masih tertolong sama kardus. Nah, Itu mah kacau benar. kacau benar itu, Mong. Itu waktu lulusan 2002 kalau nggak salah itu BR nggak ada semua itu anak-anak. Kalau nggak salah BR semua kosong. Itu pertama kali bentrok kalau nggak salah di Kolong deh. Di Kolong Jalan Baru. Di Kolong Jalan Baru bang, Kolong Jalan Baru tuh. Itu udah pada mencar-mencaran dah tuh. Gua aja sempet di belakang anak adi luhur nih. Iya. Apa yang nggak sadar nih luhur gua di belakang ini nggak sadar. Dia mah tuh gua di belakang nih anak adi luhur nih gua. Nah, begini. di luhur kan bajunya hitam putih, mungkin dia hitamnya doang kali. Nah itu kacau itu. Itu nggak salah gua bawa kopel. Nah yang di belakang gua celurit gede bener. Entah celurit nomor 1 kayaknya di luar emang terkenal bere gede-gede bang. Sadis. Ya kan, gua di belakang dia emang kebetulan pas mau balik mundur dia masih di belakang gua tuh. Di belakang. Nah sebenarnya kalau gua bangsa bawa BR mungkin dia lewat nih bang. Iya, benar. Ya kan, gua bawa kopel nih. Kalau dulu kan zamannya tasnya tas apa sih? Tas yang gede-gede gitu. Bugi. Tas bugi. Zaman tas bugi dulu. Dia celana hitam. Nah, ini dia gue di belakangnya, gue bingung nih. Akhirnya hitungan lari, gue takut ya, gue punya rasa takut lah ya. Gue biar di belakang, gue pas di belakangnya, gue kopelin dah tuh palanya, dikatain anjing sama dia, anjing lu. Nah, itu lu dibaginya itu gimana tuh? Itu dikejar-kejar terus itu. Dikejar-kejar terus itu dibagi 2 jalur kalau nggak salah sih, jalur Bawe arah Depok sama arah Pasar Minggu. Nah, pas daerah Pasar Minggu yang gue inget tuh ada Bang Bagol 6, Bagoreja 606 ya. Dia mau pede kan, pakai Walkman. Dia mau pakai Walkman itu dia. Gol,
apa gue bilang apa gue lupa lah, maaf kalau ada yang lupa dikit gitu ya. Udah lama karena Udah lama banget, udah belasan tahun lah. Gol mundur gol. Iya, dia dengan PD-nya dia kalau nggak salah bawa parang kecil sih, nggak gede, parang kecil. Akhirnya gue pindah ke jalur bawah, jalur apa? Jalur arah Depok. Nah jalur arah Depok, nah mungkin tuh highlight tadi tuh yang gue kopelin palanya emang sedikit ngancem kayaknya dia. Diudak terus sampai bawah tuh gue, dibikin 2 jalur gini kan. Ya mungkin karena gue udah dites kan tuh ya, namanya batu udah ditakolin tuh. Yang nggak bisa gue sebut deh namanya deh. Pokoknya coba takolin, nah mempan nih, gue coba dah nih. Kalau nggak salah dia bawa golok Sinbad tuh. Wah, golok gede bener deh tuh, golok gede bener. Bera berarti gede-gede juga ya AL ya? Wih, AL mah parah bener. Kita sebenarnya gue gede-gede, karena telat aja tuh. Telat datang tuh. Bera. Telat datang, nah itu gue coba ngepetin sih emang sih. Sama siapa namanya pun gue nggak tahu, yang pasti gue minta maaf. Gue ngepetin sama dia nih bang nih. Gue petin, kopel gue ditangkep. Kopel gue ditangkep, pala gue dibacok, dep. Dijenggut tuh langsung nih. Jadi tapi kena pala lu asli kena. Buk, membel kan tuh, mungkin karena gue jalan keramas kayaknya. Tombean. Kalau hoki tuh kan itu. Rambut gue dijenggut bang, kalau dia dijenggut. Jadi posisi gue nih posisi apa? Sujud, ruku. Posisi ruku dia mah enak bener ya. Dem ya pokoknya. Aduh, terlepas gue cuma bilang, gua TikTok bego. Nah, lupa sama dia tuh. BR datang, kelar semuanya. Anak-anak. Oh, dia berarti AL mundur atau kelihatan mundur nih? AL mundur. Oh, Nanap datang lagi nih. Iya, pas bacok ini kan nih. Mobil otomatis kan namanya bacok, gua kedorong ke belakang, Bang. Dorong belakang, emang gue sempet bilang gua TikTok bego. Nah, BR baru nyampe dah tuh. Panik juga gua rasa dia mau. Asli panik itu, BR namanya BR setas gitar kan tuh, tebar aja udah. Oh, jatah ya. Pede dah tuh kita. Gua bawa 2 biji, Bang. Gua ambil 2, emang gua nggak bisa lari, udah tahu lemot ya udah. Ya menang gitu. Udah, mundur aja dulu dia. Mundur bablasan dia. Di situ tuh anak belum tahu tuh kejadian lu pakai kardus tuh. Nah, pas tahunya itu gimana tuh? Di warteg. Kalau nggak salah yang pertama nih udah naik mobil truk ya, naik mobil truk ke arah pertanian tuh. Nah, gue nggak ngikut tuh, gue yang tim keduanya baru gue buka di situ. Gue jujur-jujuran di jalan baru juga tuh. Di jalan baru. Wartegnya. Di warteg gitu, di warteg gue buka sambil pada minum apa? Aqua, bukan. Plastik dikasih es batu. Iya. Air lah. Air tawar lah ya kan. Iya. Gue juga mungkin pada bingung ya ngapa bisa tekbal gitu ya, sebenarnya udah pada sobek-sobek bang. Iya. Di situ udah pada sobek nih asli nih. Dibuka iya kardus habis gue ketawain. Anjing itu di situ tuh mau. Dan menurut gue tuh konyol mau. Ide lu tuh gila gitu. Kalau buat anak muda kandung yang dibilang gue tekbal nggak ada. Sebenarnya jadi harus garis bawain emang itu sebenarnya nggak punya kebal, teman dia punya kekonyolan aja yang bisa bikin dia kebal gitu emangnya. Benar. Nah Mong, selain cerita lu sama anak adik luhur, pasti kan yang lu juga kan 305 sampai 4 minggu ya, pasti ribut bisa menggunakan andung. Ada nggak Mong, di luar jalur itu lu pernah ngerasain nggak Mong, lu ribut gimana Mong? Di luar jalur itu nggak, kalau nggak salah di tahun 2001 kalau nggak salah ya. Berarti masih kelas 1 ya? Masih kelas 1 kalau nggak salah. Kita kalau nggak salah tuh dapat undangan dari anak Jerman. Oh, Jerman anak timur. Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman. Nah, Kalau nggak salah dia Bang Pampam angkatan 2003 ya. Salam hormat. Oh, satu angkatan berarti kita Pampam itu. Kayaknya sih satu angkatan. Soalnya kan dia ada temen anak Kladen Bang Toyo 031. Oh, SMA. Nah, dia yang bawa ke sana ke Jakarta Timur. Bawa diajaknya sama Toyo ke Jakarta Timur. Kita ada siapa aja tuh Kladen situ? Itu kayaknya kita hampir albas deh itu. Kita gabungan juga sih sama SMA. Oh, banyak berarti ya, banyak.
sempat bentrok berarti lu. Berarti lu jalan jalur timur dong. Itu bukan bentrok bang sebenarnya, itu bentrok kita sama TNI ya, sama kalau di apa sih, kalau di Sudirman Jerman yang jaga kayak propos ya, kayak propam gitu ya, Kopassus. Kita baru datang aja nih, udah dikukangin senjata. Mungkin pikiran dia kita tuh mau nyerang Jerman. Nyerang Jerman. Padahal diundang sama Jerman. Padahal diundang sama Jerman, ya kan? Ya mungkin udah diterangin, oke, kita di losi nih, cuma kita nggak boleh masuk ke dalam. Nggak boleh. Kita disuruh sempat makan nggak tuh? Nggak sempat makan, cuma dikukangin doang gitu. Bertahan dong lo. Aduh, panas ya. Tengah hari itu, siang-siang gitu, sampai bolos-bolos itu kita belain buat ke sana. Akhirnya kalau di situ namanya sesudah Jerman, kalau nggak salah Otomindo ya. Wah ya, sekolah Otomindo ada tuh. Nah di sekolah Otomindo kita ketemu tuh sama anak Otomindo. Bentrok? Otomindo enggak, belum sempat bentrok kok. Bentrok. Orang baru turun dari mobil, kita udah gaya-gaya begini lah. Namanya kita lo iya, dulu kan BR udah di tas kan, iya, BR di tas depan. Udah ada kembar dah di sini nih. Baru kita turun aja udah, wah polisi mulu udah dijagain. Naik. Oh jadi nggak sempat bentrok? Belum sempat bentrok itu Otomindonya. Otomindonya sempat mau maju apa gimana? Udah mau sempat maju, udah ada respon. Cuma kita namanya satu, kita baru jalur sana ya. Kita ngalah aja, udah polisi kita naik. Nah, kita dikawal tuh sebenarnya. Kalau nggak salah kita ketemu lagi terus tuh daerah-daerah Ciracas, Keong ya apa? Keong. Oh ya, Keong. Nah di situ kita ketemu anak mana itu ya, daerah-daerah timur. Parah mungkin nggak ya? Bentrok lagi nggak? Nah itu sempat bentrok juga, cuma dia baru kita pada turun. Ya udah begitu aja, terus Maur tuh. Itu sepanjang jalan dari Jakarta, dari Pasar Rebo sampai BBM ya, sampai BBM daerah Depok Timur. Akhirnya juga kita ketemu tuh sama anak Depok 6, Budut 6. Oh, budut cacing. Budut cacing tuh. Gue penasaran, gue pikir mah budut 1 kali ya. Udah di mobil kita udah gerah aja nih. Oh budut kemari-mari nih udah gerah aja nih. Budi Utomo Depok 6 lah 6 ini kita baru turun aja udah. Ya, ini maaf emang mungkin dulu terlalu sakti kali ya. Namanya kita jalan Albas gitu sih. Itu kejadian di Jakarta Timur. Tapi sempat bentrok sama budut. Sempat bentrok cuma gitu aja. Gitu doang. Iya. Gitu doang tuh. Mundur yang mundur? Budut ya pasti. Budut ya. Budut mundur. Wah. Itu kita cuma dapat konyol, kita cuma dapat konyolnya bus panas, jalan jauh. Gue pikir nih udah persiapan, gue bawa senjata 2 biji, gue bawa celurit 2 di sini. Gue pikir ini pertempuran sakti di Jakarta Timur. Iya. Udah ayang-ayang gue udah gimana gitu. Wah. Ternyata biasa aja ya? Ya biasa aja. Lebih seru ribut sama daerah-daerah Bunda Kandung atau Kartikasari. Kartikasari sadis juga tuh Bang. Iya. Wah parah Bang Korek Kartikasari mah. Kartikasari bisa dibilang ya jalur keretanya tuh sadis juga tuh. STM Jabor. Jabor. Kalau Jabor nanti kita ceritain tuh. Itu mah kacau. Itu gila itu kita diturunin kereta satu kereta itu ya. Kelihatan gila loh. Makanya kalau ribut di UI mah ya mungkin di tahunan kayak tahun 2000 sampai 2003 2004 ya harus panjang-panjangan BM. Jadi kita kalau bocor nomor 2 nih, ya lu harus disambung pakai bambu. Iya, kalau enggak sambung pipa lagi ya. Lu bawa pedang harus lu taliin tuh pedang. Kalau nggak gitu mah ini kacau keribet di dia mah di kasar. Ya kasar ya. Kasar jalur PT mantap banget ya. Sama gua akuin. Mungkin kalau gua akuin dari tapi lu ada kenangan lagi tuh kasar. Kita sering bentroknya tuh di halte UI tuh Bang, kasar Bang. Iya. Iya kan? Di kasar kenang-kenangan gua paling ini sih bukan konyol sebenarnya. Ini emang kalau di kasar kita tuh emang udah rencana banget ya. Tuh ada tim bagian culik ada. Jadi kayak ribut di zaman Majapahit namanya ribut di tempat gelap gimana sih? Yang standby di jembatannya ada. Pokoknya udah tim rumah sakitnya ada yang kena nih bawa ke rumah sakit klinik, bawa klinik Gang Haji Sibi buat dokternya, makasih banget itu. Tanpa dia mah Tapi gua dulu pernah kalau lu masih ingat nih, anak kasar kena sih sama kita sebenarnya.
Ingat ngomong yang pantatnya perlu Oh, pantatnya. lu tusuk-tusuk ya. Ya. Jadi anak-anak ngebagi palanya, lu bantai pantatnya. Pantatnya. Sama dompetnya kan. Dompetnya hilang. Dompetnya Udah hilang. udah seneng banget Anjing. gua dapet Itu dompet nih. berebutan tuh Gua dapet dompet tuh. dompet nih. Sampai malam-malam gua cari tuh dompet tuh. Cari dompet pakai senter di sini nih jatuh nih, nggak ketemu tuh. Bonar. Yang ngambil kayaknya. Bonar cepet itu kalau bonar tuh. Tangannya Gitu. mungkin cepet tuh buat main judi kayaknya Itu sama dia tuh. tuh mau beli anggur kayaknya. Kasar itu gila keren ya mau. Dasar Bang. dasar paling sakti sih. Lagi mau, pasti kan lu punya tragedi lagi nih. Minum dulu ya mau. Oke. Kita minum dulu. Minum kopi susu bengkel kopi. Nah, ini kopi susu bengkel yang lo minum. Kalau gue yang espresso murah kok Mong. Kalau yang susu kopi bengkel ini ya harga 20.000. Asik ini kopinya. Asik juga loh. Nah, kalau espresso yang gue ini single ini cuma 17.000, Lebih murah ya. lebih murah. Kalau lu bisa pesan atau lu bisa nongkrong di bengkel kopi Yang di Gang Harapan. di Lenteng Agung, benar. Jadi buat semuanya, lu bisa nongkrong di bengkel kopi. So, Kalau dibilang kejadian paling bikin gua takut, pernah gua ngerasain tuh di oh lu BCA tuh. pernah ini ya? Pernah punya tragedi sadis? Itu tragedi, gua bilang ya itu namanya tragedi. Itu kok nggak salah mungkin kejadian malam ya, namanya teladan Ya. teladan siang ya, kita jatuhnya setelah kelas 2 tuh masih teladan siang. Kelas 3-nya baru kita main. Nah udah kita emang dari Ramayana, biasa lah nongkrong di Ramayana. Tuh. Ramayana kita mau pulang nih ke arah Depok. Nah pas sampai Ramayana tuh Bunda Kandung ternyata masih banyak di BCA. Nah, Itu emang kandangnya dia sih ya, mungkin gua malunya banyak banget nih. Cuma kita emang udah jelasan gak enak nih kalau kita lanjutin naik mobil, kita habis. Kalau kita naik kereta, kita malu. Nah. Kan dulu teladan emang pantangan sih naik kereta, Pantangan udah nggak ada, pantangan nggak habis. ada. Naik kereta pulang. Kecuali jalur Depok mau pulang. Nah, baru. Yang Citayam itu kan ada tuh, baru ada tuh. Nah, itu kita emang udah ditanya sih, ada yang punya BR nggak? Ya. Nah, nggak ada yang ngaku tuh, nggak ada yang ngaku. Terus? Emang itu BR emang cuma ada satu sih, wah yang bawa gue lupa gitu namanya siapa. Cuma emang BR ya samurai ukuran setengah meter paling kecil. Nekat gak nih? Nekat. Akhirnya udah kita diskusiin kali ya. Bahasa sekarang kan diskusi nih. Kita musawarin, oke kita naik miniar. Kita naik mobil 62 kok nggak salah deh. 62 yang merah. Iya, 62. Kita banyak tuh rapet. Kita udah naik mobil rapet. Lampu kita matiin kok nggak salah deh, lampu mati deh tuh. Nah pas sampai lewat halte Bunda Kandung ada yang teriak Ada yang teriak. dan pulang nggak tahu kereta bunyi tuh tanggung wah nutup tuh jalur tuh cetak kayak nggak tahu kita udah dikepung nih. Tapi keadaan lu di mana tuh Bang, pas itu? Gua alhamdulillah selamat Lu gua kan? selamat Nah, gua itu- pantat gua doang yang ketakol itu. Itu ada gua Mong. Gua Amsung itu gua, pikiran gua gitu. Ini. Malah sisanya itu di dalam 3 orang. Itu anak adik kelas gitu. Adik Gua, kelas, anjing, korban gua 3 orang. Mau ngomong kan, akhirnya gua lompat tuh Mong dari kaca depan. Itu gua yang kejadian itu habis tuh Mong di situ. Itu kaca habis, semua kaca depan habis. Namanya habis. itu 1 miliarta kan 162 ya. 62. 62 itu. Itu kuncinya kalau nggak salah dilempar tuh, dibuang tuh. Wah, Nah. udah tuh habis-habisan tuh kita. Jadi Jawa Pasar Minggu tuh yang Jawa yang teriak berarti Pasar Jawa Minggu teriak lu nih ulah lu tua tuh. Teladan 305 habis tuh Mong kita di situ Mong kejadiannya tuh. Mana kereta pas banget lewat lagi tuh. Iya Ah. itu tang ting tuh dia mobil nyendak nih kayak gitu kepung lo tuh BK Wah, itu semua tuh. Habis itu. Habis itu 3 orang anak pelatih 3 orang ya korban tuh BK banyak banget tuh korban lu tuh. Ya, banyak. Nah, tapi dari tragedi itu kita sempat balas dendam. Balas dendam. Di Kuki, basis Depoknya dia kan. Wah iya Basis Depok. 543 dia. Basis berarti 543. Basis 63 ya. 543 apa 63 di Depok. 63 lah, Nah, pokoknya pokoknya dia itu. naik ke atas apa ya. Mm-mm. Ada kan? Tapi kejadian itu tuh lu. Ada itu kejadian itu. Ada Bang Bobi, Bang Bobi. Bang Bobi 75 ya. Bang Bobi 75. Bang Bobi itu benar.
abang kelas gua paling gila kan itu ya. Buat Bang Baget. Baget. Wah, itu. Siapa lagi Bang Bogel. Buat tahun itu aja yang lain, mohon maaf. Saya lupa. Nah, Mong, itu seru tuh Mong, yang kita baca minggu ini Mong. Gimana Mong? Itu Dwi kan dulu ada sih sebagian anak-anak tuh nyamar jadi tukang tukang parkir ya. Jadi tuh, nah kita dari jauh kita ngeliat tuh, wah patas tuh, biasalah tim sarunya, cegat, ya stopin mobil di depan, udah dia. Itu mungkin tragedi 63 kali ya. Itu benar-benar kering, itu kering banget tuh BK. Itu kering habis. Kering habis itu. Nggak bisa bohong, udah kan dulu. Nggak bisa bohong, benar. Nggak bisa bohong. Itu kejadiannya penumpang diturunin semua anak-anak. Ya, itu nggak bisa bohong. Itu pada karena gue juga ada kejadian di situ kan. Itu pada tiduran kalau nggak salah kan, tiduran semua kan. Mungkin kayaknya ada ular kadung masuk apa telur tembuguk deh itu. Itu masuk ke patas itu. Mungkin siapa yang kena pun gue minta maaf. Pasti ada yang kena itu, bohong nggak ada yang kena itu. Itu seru sih, seru. Konyol, ya karena ya gitu kita mah teladan. Apa ya lu pikir ya? Kalau dibilang kita murid baik, kitanya begajulan. Tapi kan lu sempat punya sempat punya kenangan pahit lah di tengah-tengah. Lu sempat koma kan berapa hari? 3 hari gua 3 hari. Nah itu mau kenapa lu bisa kena di situ? Kenapa kok nggak ada yang bisa belain? Itu ada yang belain atau bagaimana tuh? Itu wah merinding itu gua. Ya itu gimana? Itu emang apa ya? Itu emang kita sih dari UI. Emang sebelum dari UI kita tuh gua udah sempat ditegur gua sama Bang Uban, kalau saya Bang Uban negor gue. Bang lu nggak usah apalah. Sensor dikit kali ya. Lu nggak usah ngulik lah. Terlalu lemot lu, nggak bisa lari apa-apa gimana lu. Ya Bang, dikit doang nyobain, biasa lah ya kan. Kita punya hawa pengen. Akhirnya kita kalau nggak salah kita jalan di Gang 100 ya. Kita temu BK praktek, kita nggak temu BK praktek ya, maksudnya itu kayak emang keadaan udah malam ya, sekitar jam 7-an itu. Nah kalau nggak salah kita bentrok di situ sama BK 68 ya, kayaknya gabungan juga sih itu. Mungkin albasnya BK kali deh itu ya kan? Kita bober gede, dia bober lebih gede lagi. Nah kalau kejadian gua, kalau dibilang bisa lolos, gue sebenarnya lolos. Itu kan kandang gua di Waru. Ya kan, bisa lolos. Gue bisa aja lari lurus. Cuma gue lihat di depan gue sih ada anak teladan, lari ke gang kecil nih. Gang kecil, kalau nggak salah gang kecil di samping rel. Ada. Nah jadi kan kalau gua lari lurus, ini di belakang gua ada yang ngejar nih. Entah 3-4 orang deh nih ngejar. Kalau gua lari lurus gua selamat, cuma adik kelas gua pasti babak belur. Kalau nggak salah lu kenanya sama BK 68. BK 68. Ya angkatan tahun 2004. Itu diapit total itu gue. Emang ini kisah nyata juga, bukan kisah nyata, ini emang masih ada di otak gua sih. Nah, lu setelah lu dikejar-kejar gitu, lu jatuh atau bagaimana? Enggak. Langsung bagi. Itu posisinya gue ditigain. Gue masih inget sih, yang satu bawa ya bos mungkin golok, yang satu bawa, kalau dulu kan parang dikasih besi tuh, kayak cate. Yang satu gue celurit deh, gue inget dari itu. Dari samping gue celurit tuh. Kuat-kuatnya orang juga di api 3 gitu mungkin akan mundur. Nah gobloknya gue mundur, gue nabrak tiang listrik. Ya gue mundur nih, dia bertiga lah, gue gerah ini, gue pikir gue gerah, gue balik badan, wah tiang listrik, tong. Sial bener itu gue. Yang bener, kepala gue dihajar sama dia. Kepala dihajar, baru tuh badan dia habis ya. Tapi tembusnya di badan, tembusnya di badan, kepala juga sih. Gue pikir mah usus gue merojol kali ya. Wah usus gue merojol nih, gue tutupin. Usus gue merojol, selamat di usus ini. Dan gilanya lagi nih, itu BR gue kasih anak budak kandung. Jadi mungkin karena situasi udah gelap kali ya, itu gue masih gue tenteng. Soalnya kan untuk BR ada belakang gini nih. Iya. Kalau nggak ada BR mungkin gue bisa lebih habis kan. Iya. Karena tuh masih ada BR. Masih ada perlawanan. Iya, pokoknya tuh udah gelap ya tuh, mungkin sekilas sih gue dengar
ada yang joget-joget apa tuh anak muda kandung, ada yang mati lah, Cembong mati. mati. Wah. Udah gelap nih muka, udah darah semua sih, udah habis deh nih. Udah aduh. Udah gue pikir emang di sini kali ajal gua. Ajal. Nah itu bere gobloknya gua nih. Mungkin ada yang muda kandung yang udah ngejar duluan. Jadi gua nih teladan, bunda kandung, gue bunda kandung. Nah jadi teladan bunda kandungnya mau balik lagi nih, aprakan sama gue. Dan gue pikir kan anak teladan, Rek. Itu kenapa nggak lu bagi? Namanya gue udah gelap nih, dia juga udah sempet takut, udah mundur. Kok dia mundur ya? Bang ini BR, kok mundur? Dia mundur terus, jadi gimana sih? Dipikir gue mau bacok dia kali. Enggak, gue mau ngasih tuh BR, pegangin, gue udah gak kuat gitu maksud gue. Oh tapi itu keadaannya lu udah kena bacok? Udah gimana sih udah? Mungkin mata udah gelap, udah apalah pokoknya udah. Terus yang nyelamatin lu bang? Yang Lu jalan nyelamatin gua sendiri atau bagaimana? Gua lagi Kang Warun. Nah ini cerita konyolnya lagi nih. Gua naik ojek, nah gobloknya lagi itu ojek bannya bocor. Aduh, tuh jadi sepanjang jalan gua dibawa ke klinik, itu didorong naik motor ya. Iya. Jadi ban ojeknya mungkin gua naik, bannya bocor. Pas ya bannya bocor nih. Ya gimana nih? Dulu kan di Gang Mari itu ada tukang ojek tuh ya. Iya. Yang di rel samping rel itu Iya. Nah, tuh tukang ojek tuh dulu tuh. Aduh, baik bener deh, siapa namanya gue lupa deh itu. Itu kan kebanyakan dari kampung lu mau. Iya, tapi gue Tukang lupa ojek ya? namanya aki-aki. Oh, aki-aki gitu. Mungkin Lu dibawa ke klinik sama dia? Dibawa klinik, didorong naik motor sama dia tuh. Keadaan lu sadar? Didorong, kalau nggak salah yang jagain gue Bang Jepri Depok, Jepri 62 ya. Bang Jepri tuh dia nemenin gue, emang tuh dia brengsek tuh anak. Temenin sama dia, kalau nggak salah dia yang dorong motornya deh tuh, namanya gue udah gelap ya. Entah siapapun gue nggak bisa sebutin karena udah emang udah apalah pokoknya. Kapur dia tuh ya. Iya kan, bawa sampailah klinik, iya kan. Nah gobloknya lagi di klinik itu jarum kayak patah kali 3. Kasih patah Rek, mau disuntik lah patah jarum, patah itu jarumnya. Suntik lagi patah tuh jarumnya. Punya ilmu kali dalam hati gue ya gue. Bukan gue lagi mabuk posisi udah mabuk tuh sampai jarum 3 patah. Jahit dah, gue pikir luka biasa ya. Jahit mau badan udah habis aja jahit. Ya kan, gue ngumpet deh tuh. Ngumpet gue bilang emak gue, bapak gue jangan tahu pada gitu. Besok juga gue baik, gue pikir gitu. Pas tengah malam baru nggak bisa napas. Itu ngeliat orang udah 5, gue ngeliat orang udah. Itu keadaannya masih di klinik? Udah balik ke rumah kawan sih, ke rumah kawan. Oh, lu berarti nggak balik ke rumah dulu nih? Enggak, gue bakal diomelin. Lu balik ke rumah temen lu? Gue numpang istirahat, gue pikir kan besok juga baik. Ternyata lu ternyata malamnya nggak sadarkan diri. Malamnya nggak sadarkan diri gue. Dibawa gue ke klinik ke Pasar Rebo nggak nanganin. Mungkin panjang jalan dari Pasar Rebo ke Cipto baru dah tuh gue udah. Kalau dibilang mati suri ya, itu mungkin kali ya. Mati suri, sempet yang nggak sadar. Ya udah gelap, jadi mungkin kalian kok gini, mati gini rasanya ya. Jadi kita nggak bisa ngeliat orang deh. Cuma kalau orang kayak orang bugema kiri kanan tuh, entah ada yang baca, kalau ada yang ngaji, ada yang apa tuh udah, ayo panjang jalan tuh gua tuh. Udah ke situ gua nggak sadar, pas sadar ya. Nyak gue sih jagain ya, maksudnya bisa 3 hari gue baru sadar. 3 hari gue baru melek mata. Tuh. Kacau makanya, itu pahitnya gue. Nah, itu mau kerugiannya tuh mau. Kerugiannya orang tawuran. Oke Mong, mungkin dari cerita lo yang tadi seru sih Mong, dari kekonyolan lo, terus keberanian lo sampai tragedi lo. Mungkin lo ada nggak buat adik-adik kelas nantinya? Buat adik kelas pesan positif lah. Pesan positifnya ya. Pesan positif. Nakal itu mah wajib Ya. Nakal itu wajib, wajar. Tapi ada tapinya nih. Tapinya apa ya? Coba dipikir lagi deh pakai otak. Goblok. Ya kan tapi ya, coba bener kan tapi coba dipikir lagi pakai otak deh. Gitu. Kalau kita nakalnya kita gimana nih? Kalau nakal seenggaknya kita ngerugiin badan banget, mendingan lu mundur aja deh. Mundur aja. Lebih baik lu dibilang apa sih, blow out atau apalah gitu. Daripada lu ngerasain. Tapi kan dari lu nakal ini, lu brengsek ini lu
mungkin lu banyak kawan. Ya. Nah, dari situlah lu tahu nanti lu ke depan lu entah lu mau kerja apa jadi apa mungkin situ banyak peluang, entah peluang bisnis apa lah. Iya. Kayak sekarang nih lu lagi bisnis ya, Bang. Ya alhamdulillah. Gue biar brengsek gini juga. Ya alhamdulillah. Punya bini dua. Muka lu panik anjing. Enggak, mantan. Sorry, punya bini gue satu. Oke, teman-teman, mungkin seru banget ceritanya sama Cemong, tapi bakalan lebih seru lagi kalau lu share video ini, lu coret-coret komentarnya di bawah, terus lu subscribe juga agar kedepannya kita ini channel 74 bisa lebih kreatif lagi. Amin. Ya, Ngom, makasih banget Ngom udah datang ke channelnya Tatan 74. Siap, selalu hadir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.